Baik. Baik. Hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma sholli ala. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan izin ya ibu-ibu semua, karena kita dapat berkumpul di yang kita cintai ini. Salawat beserta salam tidak lupa kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan salawat yang kita bacakan menyebabkan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana kabarnya ibu-ibu? Sehat? Alhamdulillah. Ini yang terbaik. Allahu Akbar. Kurang semangat ya. Kita coba lah ya, gimana kabarnya ibu-ibu semua? Alhamdulillah baik. Ini yang terbaik. Allahu Akbar. Oke, masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan ini jadi hal yang positif untuk kita semua ya. Amin. Sebelum dilanjutkan ya, izin perkenalkan diri dulu, mungkin ibu-ibu baru melihat ya, atau mungkin baru baru yang kedua kalinya kesini ya. Perkenalkan, nama saya Ori Satria Pertama, santri dari Ustaz Zainal, dan alhamdulillah sekarang sebelumnya teman Bang Jaki di yayasan, sekarang teman Bang Jaki di jalan. Alhamdulillah. Jadi boleh panggil Kak Ori atau Bang Ori. Bang Ori berasal dari Bukit Tinggi, sama dengan Ustaz Zainal, tetangga lah. Jadi mohon doanya, mudah-mudahan kita semua terus silaturahim baik di sini atau mungkin nanti ayah bunda pengen ke Padang, boleh nanti disambut di rumah. Ada yang pengen ke Bukit Tinggi kan? Nanti insya Allah dikasih nasi Padang, cuman nggak ada label Padangnya. Oke. Insya Allah kesempatan kali ini kita akan dibersamai oleh Gurunda Ustaz Zainal Muttaqin, yaitu membahas melepas rasa memiliki ya. Nanti insya Allah mudah-mudahan Allah memudahkan kita dalam mengambil ilmu dan bisa mengamalkannya ya. Yang penting ambil dulu, nanti diamalkan ya. Sebelum kita mulai mungkin izin Kawari memastikan dulu ya untuk kekhusyuan kita dalam belajar. Boleh mungkin ibu-ibu bisa disalin dulu HP-nya, atau mungkin kalau misalkan bisa dinonaktifkan ya. Kemudian sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Boleh angkat tangannya ibu-ibu. Kita doa pakai cara yang pertama ya, angkat tangannya. Oke. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin amin ya rabbal alamin. Sudah siap ibu-ibu? Insyaallah ya. Langsung saja mungkin ya, karena Gurunda sudah berada di tempat. Pada Gurunda kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Darah ramang ibu-ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa ya. Allahu Akbar. Ya luar biasa, ikut training ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Walhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah
wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa yubarik ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wabillahi taufiq, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli. Ibu-ibu hadirin sidang jamaah Majelis Inspirasi Hati rahimani wa rahimakumullah. Mari kita kembali bersyukur kepada Allah atas setiap rahmat, atas setiap karunia yang Allah curah limpahkan untuk kita. Ibu, tidak ada satupun kebaikan, kegiatan, keburukan atau apapun itu yang terjadi dalam kehidupan kita selain diizinkan oleh Allah. Ibu-ibu orang tiasa ngempel ayeuna di majelis ieu. Kalau bukan Allah yang mengizinkan tidak akan bisa. Atukan gampil tinggal mampah di bumi ka dieu. Da bima caket bumi na oge. Lamun gampil mah atuh piraku maknya warga masyarakat di dieu teh sakieu ibu-ibuna. Ya, meureun tuh pinuh modal meureun ieu teh masjid teh. Kalau memang dikatakan tadi atau gampil tinggal mapah we ka dieu. Ya, ieu buktos. Gitu. Kalau dipertanyakan apakah jumlah penduduk di daerah masjid ini segini, pasti berkali-kali lipat jauh lebih banyak dibandingkan jumlah ini. Tapi kan untuk bisa hadir ke sini butuh hidayah. Ya, butuh petunjuk. Butuh kekuatan yang Allah berikan, kekuatan imannya, diberikan waktunya, diberikan kesehatannya, diberikan segala izinnya, semuanya. Dan alhamdulillah ku Allah ibu-ibu anu tiasa hadir ayeuna diberikan itu. Itulah kenapa ibu hayu orang syukuri, minimal mari ucapkan dalam hati masing-masing alhamdulillahirabbil. Ya Allah hatur nuhun. Di antara sekian banyak masyarakat kita yang ada di sini, Engkau pilih kami ya untuk bisa menghadiri dan untuk bisa mendapatkan manfaat dari kajian ini. Lamun sahur Nabi mah majelis taklim teh raudun min riyadil jannah, taman surga yang ada di dunia. Itulah kenapa kapungkur para ulama upami ninggal aya majelis ilmu selalu menyempatkan diri untuk ikut, karena di sanalah taman-taman surga yang ada di dunia. Dulu ada satu kisah yang dialami oleh Imam Syafi'i. Beliau menuju jalan-jalan sareng murid-murid nabu. Ketika sampai pada satu majelis, maksudnya jalan-jalan, lalu kemudian lihat ada satu masjid, di dalamnya ada yang sedang majelis ilmu. Ibu, langsung Imam Syafi'i ngajak murid-muridnya, "Dah, kita ke sana dulu, kita singgah ke taman surga yang ada di dunia." Akhirnya Imam Syafi'i dan murid-muridnya duduk di sana. Ibu, yang ngaji ternyata seorang ustadz muda. Dan yang sedang dikaji adalah sebuah kitab. Nama kitabnya itu judulnya namanya. Dan kitab Al-Um itu adalah karya fenomenal Imam Syafi'i. Bayangkan, anu ngarang duduk ngaji kitab yang dikarangnya, dan nu ngajina nu ngaosna adalah seorang ustadz muda. Atau murid-muridnya tuh risih. Kiai, dah ngaos Al-Um geuningan. Meureun gitu, meureun bahasanya. Terus kata Imam Syafi'i, terus kenapa? Ya kan itu mah atuh kitab antum meureun. Antum lebih paham lah, lebih ngerti dengan orang yang menerangkan. Lalu Imam Syafi'i mengatakan,
Isma'u wa ati'u. Diem, dengerin, perhatikan, dan nanti kita ikuti apa yang dia sampaikan. Masih risihlah para murid-muridnya tuh, karena tahu bahwa itu kitab karya gurunya, dan gurunya ada di sana, dan mereka tahu bahwa dia lebih pakar dibandingkan dia. Coba bayangkan, orang kadang-kadang nulis kitab ente begitu kan, boga kitab kita, nah hari diajarkan berat gitu ya. Iya mah bu, anu nulis kitab, nah bayangkan tuh ibu. Anu nulis kitabna ngupingkeun ustad anu masih anom kene nerangkeun kitab karyanya sendiri, tapi beliau malahan duduk betul-betul menyimak sampai kemudian selesailah kajian. Keluar dari masjid, murid-murid teh ngararungkul untuk komplain, masa nanti komplain atuh kiai, atuh tadi makan antum teh kita teh cuma ikut kajian yang memang mengkaji kitab yang telah kau buat, ya. Atau mubazir meren gitu kan, kayak gitu mereka. Katanya jangan ngomong begitu, kata Imam Syafi'i. Tadi selama aku duduk tadi di sana, ya, tadi selama aku duduk di sana, ya, aku berhasil mendapatkan banyak sesuatu yang ketika menulis buku ini tidak aku punya fahami, tidak aku pikirkan, tapi tadi aku memiliki sudut pandang yang luar biasa dari Ustadz Buddha tadi. Jadi ya, ketika ada majelis-majelis ilmu, duduklah, hadirlah, karena itu adalah raudun min riyadil jannah, taman surga yang ada di dunia. Dan alhamdulillah sekali deui Bu, urang bersyukur kepada Allah, Allah takdirkan, Allah berikan ini izin kita untuk bisa hadir untuk itu ya. Ibu sakedap Abi harus mengirimkan satu SMS, satu WA, mana ada SMS sekarang. Kak Ustadz Hadi ini Ustadz Hadi, punten ieu nu tadi teu acan di Asia di antosan ieu ku ibu ieu. Saya kirim. Di yayasan. Selanjutnya ibu-ibu, mari bersama-sama kita memanjatkan sholawat dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa yubarik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habibi, salam alaika sholawatullah alaika. Ibu-ibu, hari ini kita akan bahas terkait lanjutan perjalanan kita menemukan ikhlas ya. Pada hari ini kita sudah akan bicara bagaimana caranya, tapi ini saya ingin bagikan dulu ikrar keikhlasan kita. Sejatinya setiap kali kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, janten ibu, setiap orang ngaoskeun iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in teh itu tuh adalah gambaran dan bentuk ikrar keikhlasan kita. Ketika kita ucapkan iyyaka na'budu, ya Allah hanya kepadamu kami beribadah, teu aya nu kana sanesty. Wa iyyaka nasta'in, dan ya Allah hanya kepadamu kami meminta pertolongan, tidak ada lagi kepada siapa. Kami hanya minta tolong kepadamu ya Allah, dan kami hanya beribadah kepadamu saja. Dan itu adalah bentuk ikrar keikhlasan. Jantan ibu, upami ibu-ibu nuju kecewa, tidak enak hati karena perilaku sesuatu atau seseorang, salah satu yang bisa banyak-banyak kita bacakan adalah selain tasbihnya subhanallah, subhanallah. Ini ijazah ya di seorang yang sangat baik gitu ya, seorang syekh yang sangat luar biasa, bahwa salah satu zikir anu paling saya diaoskeun untuk menghabisi ketidakikhlasan hati kita itu adalah tasbih. Subhanallah, subhanallah.
Karena ibu dina riwayat kisah-kisah soheh, para ulama-ulama salaf yang soleh gitu ya, mereka itu kalau wafat bu, rata-rata diketemukan tangannya itu sedang posisi seperti ini. Punten, upami posisi nuju kieu, kinten-kinten nuju naon? Nuju wirid, nuju zikir. Beberapa ulama tuh diketemukan wafatnya tuh tangannya tuh lagi gini, karena memang beliau terkenal adalah orang-orang yang banyak zikir. Karena perintah Allah ya, fadhkurullaha dzikran katsiran. Zikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Makanya saya tidak terlalu cenderung kepada orang-orang yang zikir ieu 2000, zikir ieu sekian ribu, zikir sanes kitu. Iwalti zikir-zikir yang memang oleh Nabi sudah ditentukan. Contoh, ba'da netepan, ba'da sholat ya, baca tasbih 33 kali, baca hamdalah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Lalu kemudian genapkan jadi 100 dengan ucapan la ilaha illallah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsir, selanjutnya begitu. Jangan 100 kali. Nah, kalau memang zikir-zikirnya sudah ditetapkan pun Nabi, sok jalankan. Ya. Jadi bukan kemudian fokusnya yuk ijazahnya sekian ribu. Yang aneh adalah dia mewiridkan itu sampai kemudian sampai jam 2 sampai setengah 3 tidak tidur-tidur. Nah, hari datang sholat subuh teu berjamaah ke masjid. Asa araraneh eta teh bu. Melakukan sesuatu anu puntennya dibilang sunnah ge henteu meureun, kata aya sunnah teh berarti kan naon-naon anu diterapkeun ku Nabi, anu dicontohkeun ku Nabi, anu ditetapkeun ku Nabi, eta berarti sunnah namina. Ieu mah meureun titik sunnah ge henteu, masih dalam keadaan mubah lah nya kitu nya. Adi bilang makruh ya tidak lah ya, eta mah zikir saya. Tapi kemudian hal mubah ini mengganggu hal-hal rukun. Ngawiridkeun dugi ka jam 3 nya di Isa aduk dah kedah sekian ribu ieu. Nah, hari datang subuh rasanya tidak fair kalau menurut Nabi. Iya. Karena itu hal mubah tapi mengalahkan hal yang wajib, hal yang rukun. Harus bu, kan urutanna nurukun heula atuh. Yang rukun-rukun dulu dimaksimalkan, baru nanti untuk melengkapi yang rukun-rukun barulah dilengkapi dengan yang sunnah-sunnah. Lamun ingin memaksimalkan yang sunnah lagi, baru ditambah dengan yang mubah-mubah. Hari ieu geura anu mubah mengalahkan anu rukun, asa teu asup logika eta. Ya. Nah, jadi bu, tadi kan kembali kepada para ulama, seueur pisan anu wafat nate posisi pandangan nate nuju kieu. Berarti eta ulama seueur zikir, seueur wirid. Lalu ketika meninggal dunia ditaroskeun ka keluarga-keluarga dekatna, ka murid-murid paling cakepna. Ieu guru urang teh wafatna pandangan teh nuju kieu, kita zikir naon anu paling seueur diucapkeun, anu seueur diwiridkeun. Bu, rata-rata keluargana menjawab zikir yang paling banyak diucapkan oleh para ulama ini adalah tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ketika ditanya kenapa tasbih, karena tasbih adalah zikir yang paling efektif untuk menghilangkan cenderung hati kepada selain Allah. Kan hati teh sok bolak-balik geningannya bu. Memang bolak-balik, makanya zikirnya adalah ya muqallibal qulub, wahai Allah yang maha membolak-balikan hati, tsabbit qalbi ala dini, tetapkan hati kami di dalam agamamu. Kenapa zikirnya atau doanya begitu? Karena hati kita memang suka bolak-balik. Dan yang paling efektif untuk menstabilkan hati
ya, menstabilkan hati. Salah satunya adalah zikir tasbih yang banyak kita lakukan. Dan itu pun amanah di guru abdi. Upami bade ngaos atanapi saatos ngaos ngarah tidak arah tujuan ngaos nate ke arah diri. Ya, karena nggak sedikit orang-orang yang berbicara di depan teh ingin menyinarkan sinarnya, bukan menyinarkan sinarnya. Paham teh maksudna ieu teh? Ya, dia di depan tapi ingin menyinarkan sinarnya. Seharusnya ketika kita diamanahkan berada di depan, harusnya fokusnya adalah bagaimana supaya kita semua yang ada hari ini semakin bisa menyinarkan sinarnya. Jadi sinar-sinar Allah tuh semakin terang benderang di dalam hati-hati kita, bukan sinar orang. Ya, ya di awal saja motivasinya sudah pengen menyinarkan dirinya dari tampilanana, dari parfumnya, dari pesonanya. Dari awal sudah diniatkan ingin supaya mendapatkan sinar dari jamaahnya. Ini yang kurang tepat. Justru keadaan dan kehadiran kita ngaji ini supaya kita semakin bisa menyinarkan sinar Allah di dalam kehidupan kita. Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini salah satu ayat yang sangat worth it untuk diwiridkan, diulang, sambil kemudian kita bisa merasakan betapa kita ini betul-betul hanya menggantungkan diri kita kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Diulang sampai kemudian kita betul-betul meresap di dalam hati kita. Barangkali sekarang sudah mulai ada condong-condong kepada yang lain. Ngaraos tenang we da cara ge abi mah beunghar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalem we dah hasil panen terus bisnis araman sadayana. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hati-hati bu, dawuh Nabi, man ta'allaqa bi syai'in wukila bih. Sahajalmi anu hirupna ngagantung pisan kana selain Allah, suatu hari naon anu digantungkeunana akan berbalik menyakiti kehidupannya. Itulah kenapa anu paling layak dan paling tepat untuk digantungi hanya Allah. Iyyaka na'budu. Ibu upami karaos dalam hati dan dalam manah ibu masing-masing kecewa kepada seseorang, kecewa kepada sesuatu, wiridkan ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Duh ya Allah, mungkin kekecewaan abdi teh dilandasi dan disebabkan karena mulai ada gantungan selain Engkau ya Allah. Ungkapkan lagi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Salah abdi ya Allah, mulai menggantungkan kepada selain Engkau dan mulai mencari pertolongan bukan selain kepadamu. Dan itu yang terus kita ucapkan dan ulang-ulang berkali-kali. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada lagi satu doa yang diajarkan oleh ulama, saya pisan untuk diaos. Ya, ini mungkin sangat sering kita dengar. Ya, bunyinya adalah ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Sing. Abi awas, nanti ibu-ibu ikuti. Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Sekali lagi, ilahi anta maksudi waridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Boleh baca juga wiridkan itu.
Ilahi anta maksudi, wahai Rabbku, engkau adalah maksud utamaku. Waridhaka matlubi, dan keridhoanmu adalah hal yang paling aku harapkan. A'tini, berikanlah dan limpahkanlah kepadaku mahabbataka wa ma'rifatak, kecintaanmu dan ma'rifat darimu. Ya Bu ya, sudah? Gampang ya? Jadi inilah ayat-ayat dan zikir atau doa-doa. Ada lagi satu doa nih yang diajarkan oleh Nabi ya dalam. Yuk ikuti lagi ya. Allahumma lakal hamdu. Saya whiteboardnya lamun ayat ku habis serahkan. Allahumma lakal hamdu wa ilaika al-mushtaka wa anta al-musta'an la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini doa yang diajarkan Nabi dalam satu hadis. Allahumma lakal hamdu, ya Allah, segala puji itu hanya untukmu saja. Wa ilaikal mushtaka, dan hanya kepadamu kami berharap, hanya kepadamu kami bergantung. Wa ilaikal mushtaka, hanya kepadamu kami berharap dan kami bergantung. Wa antal musta'an, dan engkau adalah zat yang paling mampu dan paling bisa memberikan pertolongan kepada kami. Wa antal musta'an, dan engkau adalah zat yang paling bisa, paling mampu memberikan pertolongan kepada kami. La haula wa la quwwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali semua dari engkau. Tuh, kalau ini la haula wa la quwwata illa billah. Mangga di palarian di Google gerasa. Ibu tulisin aja Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka. Nah, sampai di situ nanti akan ada teks hadisnya dan ada perawinya. Ini hadis ya, ini doa yang diambil dari hadis. Jadi ini adalah ikrar dan doa-doa ikrar keikhlasan. Ya, yang kita ucapkan begitu kan. Mudah-mudahan ini menjadi penguat buat maksimalnya ikhlas di dalam hati kita. Nah sekarang, bagaimana cara menumbuhkan ikhlas itu? Ini penting bersama-sama kita pahami. Ya, sehingga mudah-mudahan setelah paham ini lebih kuat, lebih berkembanglah keikhlasan di dalam hati kita dalam perjalanan menemukan ikhlas ini. Ya. Baik, yang pertama, Bu, menumbuhkan rasa ikhlas itu dengan cara melepaskan rasa memiliki. Awal dari penderitaan hidup adalah perasaan memiliki. Ia manu abdi, ia manu saya, ini mah punya aku, dia mah suami aku. Ya. Itu mah mobil aku tuh, yang itu mah, yang ini ini sawah aku, yang ini rumah aku. Bu, sekali lagi ya. Ini harus betul-betul dipahami dan dicatatkan dalam hati kita masing-masing. Awal dari penderitaan hidup adalah perasaan merasa memiliki. Ibu, contoh kia. Ibu misalnya diamanahi oleh Allah ngagaduhan emas 2 kilogram. Ulah wis aminkeun atuh. 2 kilogram teh hampir 3 miliar, Bu. Ya, aminkeun we. Ngaminkeun lagi izin komo dipasihan ku Allah nah. Aminkeun we heula ayeuna.
Misalnya ibu ieu teh tos nabung tos lami 10 tahun ieu nabung emas dugikeun ka tarkumpul 2 kilo. Naudzubillah suatu hari teh ternyata ical Bu dicanak ku batur aya maling datang diambil eta 2 kilo. Kita perasaan ibu kumaha? Tuh, nu nangis, nu kecewa, sedih, no Ibu? Depresi. Kita depresi. Waduh. Nah, deui sok nu mewakili perasaan anak pas ieu 10 tahun perjuangan ngumpulkeun emas pek mah leungit emasna. Kumaha tah? Gitu. Naon deui? Marah. Kumaha Bu? Galau. Pokokna mah perasaan teu aya bahasa nu positif tah tadi mun leungit mah. Acan da ieu mah. Kedah di-spill we kan. Punten Bu, punten. Ayeuna kejadianana sanes emas urang nu icalna teh, tapi nguping tatanggi kamari nyarioskeun anjeunna gaduh emas 2 kilo. Aya maling asup ka kamar leungit ical eta emas 2 kilo. Kitu-kitu perasaan ibu kumaha? Ieu nu ical anu tatanggi ya? Kumaha? Dedeh teuing, aduh karunya Bu, pokokna mah segala sesuatu. Tapi intina sedihnya sesedih kehilangan anu urang apa henteu? Henteu atuh. Biasa we. Oh, Ica aduh di karunya. Be aja cek ibu. Komo eta tatangi urang teh agak sebel kan. Sesu. Sombong wae di papah teh wae atuh. Coba. Ya. Ari ibu teh sesarengihan tadi teh jeung serikeun saha? Yang serikeun diri sendiri. Alus aya yang serikeun diri sorangan mah atuh. Sok, lajengkeun. Dan justru orang ngaos teh supaya isin gitu kan ya. Maksudnya malu kepada diri kita sendiri. Bu, nah beda perasaan orang pas emas urang anu ical dibandingkan pas emas batur nu ical. Nah beda perasaannya. Karena merasa bukan punya kita. Kecewa itu kalau kita sudah melabeli sesuatu, ieu nu abdi. Itulah kenapa kita itu akan mulai kecewa itu ketika melabeli sesuatu ini punya saya. Dan ada sertifikatnya oke, surat-surat emas nage nu abi nya apal abi. Dan surat nikah nage nya abi tadi pinggirna ieu sacara oke abi ya abi. Jadi itu mah memang suamiku itu apal. Teu kudu disebut. Tapi masalahnya ketika surat-surat itu diterapkan, ditempelkan nah hati ya, orang yang takut kehilangan, orang yang mensedihkan kehilangan hanya orang yang merasa memiliki. Ya, karena buktinya itu ketika kita tidak merasa memiliki itu, sekalipun hilang nyalos we, santuy we. Bu, ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah. Padahal di dalam Al-Quran Allah sudah jelas-jelas ya menjelaskan bahwa lillahi ma fis samawati wa ma nu Allah Bu, lillahi kagaduhan Allah. Naon-naon wae anu aya di langit, naon-naon wae anu aya di bumi, eta mah kagungan Allah. Walaupun Allah ciptakan nanti diperuntukkan untuk kita. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, dawuh Allah. Dialah Allah yang sudah menciptakan segala sesuatunya itu semuanya adalah untukmu supaya mensupport urangnya leres. Tapi sekali lagi kepunyaannya mah kepunyaan Allah. Jantan
Tiasa diungkapkan. Sejak kapan kita sedih? Sejak kapan kita susah? Sejak kita merasa memilih. Apapun yang kita punya saat ini, Bu, punten, pasti akan ditinggalkan. Pasti. Sok naon ayeuna sertifikat nu mana engke lamun urang maot tiasa dicanak ku urang. Aya ibu ayeuna gaduh emas seueur, maot dicanak moal eta. Mual. Semuanya akan putus kecuali 3 perkara kata Nabi. 1, amal jariah yang dia lakukan. 2, ilmu yang bermanfaat yang ia tebarkan dan amalkan. 3, anak soleh. Hanya itu yang akan mengalir terus. Selebihnya akan ditinggalkan. Itulah kenapa Umar bin Khattab suatu hari berkata kepada kebun-kebunnya, "Hei kebun-kebunku, jangan sekali-kali engkau terlalu melekat di dalam hatiku sampai kemudian aku terlalu mencintaimu dan mengalahkan cintaku kepada Rabbku dan Rasulullah SAW." Lalu ketika itu Umar ngambil batu, ngambil dahan atau apalah benda. Lalu punten, eta si dahan Bu diletakkan di tangan kirinya seperti ini. Sambil berkata, "Hei kebun-kebunku, aku akan meletakkan duniaku di dalam diriku tuh seperti aku meletakkan benda ini di atas telapak tanganku. Aku tidak akan menggenggam, karena orang-orang yang menggenggam dunia itu dia akan melekat dengan dunia. Kalau aku menggenggammu, maka suatu hari Allah akan merebutmu, dan ketika Allah rebut, rasa sakit karena semakin lekat pasti akan semakin sakit. Tapi ketika engkau berada di atas telapak tanganku seperti ini, tidak aku genggam, maka suatu ketika engkau pergi atau aku dulu yang pergi meninggalkanmu, tidak akan ada rasa sakit ketika meninggalkan atau engkau meninggalkan." Bu, menderita itu karena melekat. Orang yang sudah mengatakan dan merasa memiliki, biasanya itu adalah orang-orang yang melekatkan dunia ke dalam dirinya, menggenggam sesuatu terlalu erat. Ibu, kemelekatan itu adalah akar daripada penderitaan. Kemelekatan itu adalah ketika diri atau batin kita menempel kepada sesuatu atau sesuatu yang kita tempelkan kepada diri kita. Jadi arti melekat maksud yang di sini itu adalah ketika ya diri kita menempelkan kepada sesuatu. Ya tadi suamiku, anakku, rumahku, hartaku, iniku, itu berarti kita sedang melekatkan diri kita kepada sesuatu. Atau ya sesuatu yang kita tempelkan. Sesuatu yang kita tempelkan. Hati-hati, begitu kan? Menempel ini bisa karena sesuatu itu yang lengket atau karena kita yang menggenggamnya terlalu erat. Itu kemungkinan. Ya, ibu, ayah lakban, ibu terang lakban, ditempelkan ya lakban, ya, teras di panangan hiji deui aya tisu nate dibasehan ku cai nya kan nempel ieu lakban ieu tisu anu baseuh ditempelan ku cai. Punten kinten ketika dicabut mana anu paling sakit, lakban atanapi tisu anu baseuh? Bahkan tisu nu baseuh mah teu kudu dicabut oge, ngantosan garing kege murag nyaliranya. Ari lakban bakal murag nyalira moal. Lamun supaya murag, supaya lepas kudu dikemahakeun. Dimun dicabut teh nyeri apa moal?
Komonutan lalaki nu aya baru luan kieu tah. Cerpret eta maklat kat ereus luar biasa. Tapi ari tisu mah dibasehan ditempelkeun keun we kegenya garing nyalira. Aya anon teh, aya angin oge gege terbang sendiri. Kabayang ku ibu-ibu? Nah, ini gambarannya. Banyak di antara kita yang menempelkan harta, menempelkan orang-orang yang kita cintai, menempelkan keinginan, ya, sampai akhirnya apa? Banyak orang-orang yang hatinya sering kecewa, sering sakit karena tidak terwujud keinginannya. Karena apa? Karena dia menempelkan keinginan itu terlalu erat. Pokona abdi mah tinggal abdi mah bakal jadi PNS atau ASN. Buat abdi kaduta tangi gitu Bu. Anjeunna sekolah di SMA paling favorit di kota abdi itu. Lalu kemudian dia lulus di perguruan tinggi yang qualified, ya karena dari SMA kita segitu. Dengan keinginan kuat bahwa suatu hari hoyong jadi A gitu. Dengan izin Allah, anjeunna sekarang sudah hampir 20 tahun menderita sakit. Kehilangan kesadaran, serenge. Syafa'allah ajilan, kurang doakan. Dengan jalan apapun mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Itulah kenapa ibu hati-hati upami jangan terlalu. Bu, ibu terang speedometer di motor, nya gas mah gas we atuh, tapi ke balik deui enggak. Coba kabayang tuh, lamun hirup teh gas we, kira-kira apa yang terjadi ke eta mesin? Atuh rok-rok bu bobol, aus. Oke lah, kita ada kalanya meureun sedih, atuh balik deui. Ada kalanya orang meureun senang, sok enggal balik deui. Da senang ge ti Allah, sedih ge ti anu jadi masalah, orang sedih terlampau sedih, dijaga eta kesedihan, bahkan dipandu dengan lagu-lagu mellow dengan kesedihan itu. Sehingga dikit-dikit lo tuh lagu nate gitunya nalangsa we lagu nate. Beri semua didramatisir jika drama Korea kerjaan nonton drakor wae aku gitu. Aya backsoundnya tuh menguatkan kesedihan, merasa diri paling menderita di atas muka bumi. Ngegas we kesedihan, suatu hari akan mengakibatkan keburukan. Sama halnya, mungkin dia terlalu bahagia, terlalu bangga, terlalu merasa wah segala sesuatunya, begitu kan Bu? Itu pun tidak baik. Karena meletakkan sesuatu kepada diri kita dengan melekat, ketika itu tidak terwujud akan timbul yang namanya kekecewaan. Itulah kenapa sakit, kecewa itu karena menempelkan keinginan terlalu erat. Ya. Kan kekecewaan itu sebabnya karena fakta tidak sesuai dengan ekspektasi, realita tidak sesuai dengan keinginan. Itulah mangga, ingin mah mangga. Duh dihoyong ya Allah mobil gitu tuh. Aduh hoyong ya Allah gaduh caro gitu meni soleh. Hoyong gaduh minantu teh cigah. Wah silakan. Tapi Bu ulah ditempelkeun na hate. Ibu punten Bu. Ketika seseorang terlalu menempelkan dunia di dalam hatinya, Allah nanti cemburu. Naon Bu? Allah cemburu, dan Allah itu pencemburu. Nyarek kumaha teu cemburu atuh har ari maneh ceuk Allah da eta salaki sahanu mere kan urang ceuk Allah. Har ari maneh na nu mere mobilnya saha kan urang ceuk Allah. Allah mah pencemburu. Makanya Bu, jangan buat Allah cemburu. Kalau membuat Allah cemburu, gampang bagi Allah untuk mencabut sesuatu. Saking sayangnya sama suami yang baik, tapi kan nempel bisa.
Ya, ketika suatu hari Allah cemburu, gampang bagi Allah membolak-balikan hatinya. Gampang. Da Allah ma idza arada syai'a ayyakula lahu. Da Allah ma cek Allah kun habis-habis ancur-ancur jadi. Itulah kenapa sudah berharap boleh, berkeinginan boleh, ya, tapi jangan sampai melekat, sampai menjadikan Allah cemburu. Ya, jika Allah begitu kan. Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah. Terus supaya menghindari kemelekatan, apa yang harus kami lakukan? Iya. Sadari bahwa semua milik Allah. Ibu Ece mah meni beruntung gaduh caroge teh meni soleh, meni beunghar. Bu, langsung di dalam hati katakan, da eta mah punya Allah, ti Allah. Apalagi kalau orang memuji. Ibu, upami dipuji ku batur teh Bu, ya, langsung respon pujian itu dengan ucapan Masya Allah, hadza min fadli Robbi. Cing, ucapkan Masya Allah, hadza min fadli Robbi. Cing, orang coba. Ibu-ibu di dieu mah menira rajin ngaos teh. Meni sarolehah ibu-ibu di dieu mah. Meni gareulis ibu-ibu di dieu mah. Bari nyekel irung atau bari nyeker irung. Ya. Bu, ibu. Orang-orang yang ini nih bahasanya humble ambition. Orang teh perlu gaduh ambisi, penting. Tapi ambisi nu kumaha? Ambisi untuk ambisi yang humble. Humble itu rendah hati di hadapan Allah. Apal, terang, lamun hasil yang kita dapatkan atau hasil yang kita raih itu semuanya dari Allah. Naon-naon wae anu dipujikeun ku batur ka urang teh eta sadayana ti Allah. Itu namanya humble ambition. Kita punya ambisi tapi kita tetap humble. Ojo muni saya itu mobil ojo anyarnya. Alhamdulillah, Masya Allah, hadza min fadli Rabbi. Ya. Jadi ketika kita mendapatkan sanjungan, mendapatkan pengakuan, cara terbaik adalah tujukan semuanya kepada Allah, karena semuanya adalah milik Allah. Janten ibu, orang tidak punya hak milik, tapi punya hak pakai. Allah, itu caroge hak pakai, iya, serius. Dan tidak bisa sepenuhnya hati caroge orang bisa kita miliki. Makanya kita harus tetap bergantung sama Allah. Hak bukan hak milik, tapi hak pakai dari Allah. Ya, hati-hati. Malahan ketika kita terlalu bahagia, terlalu senang dengan pengakuan dan sanjungan orang, ya, hati-hati, kata Nabi, ada penyakit ain. Naon penyakit naon? Bu, daun Nabi, penyakit ain itu benar-benar ada, benar-benar nyata. Kumaha penyakit ain teh? Bu, puntennya. Ibu-ibu kita semua anu gaduh nikmat yang Allah berikan. Kelebihan bisa jadi parasnya, bisa jadi hartanya, bisa jadi hebat-hebatnya keluarganya. Bu, hati-hati. Tidak semua orang yang melihat kelebihan yang dimiliki oleh ibu-ibu itu orangnya punya hati yang bening, hati yang jernih. Tidak sedikit justru orang yang hatinya busuk, dia malah iri, dengki. Alus nama nu kitu teh diurang atau lain di si eta. Ada loh Bu yang begitu.
Tepantes si eta mah menang keduk itu. Kudu nage orang anu kitu teh. Bu, maaf, tidak semua orang itu melihat nikmat kita itu jernih hatinya, bening jiwanya. Ada orang-orang yang melihat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, malahan dia marah, malahan dia iri, dengki, sampai-sampai pengen apa yang ada di diri kita itu beralih kepada diri kita, atau bahkan mendingan si eta mah teu meunang nu kitu. Makanya ada istilah santet, ada istilah teluh, tenun. Naon tenun? Tenuh. Pakai H? Oh, tenung, bukan tenun ya. Tenun mah atuh kieu nya. Da Ustaz ge manusia. Ngelesenya itu tenung. Oh, selama ini saya taunya tenun gitu ya. Ngajait eta mah Bu. Iya, tenun mah tahu bikin ngajait. Makanya jadi pertanyaan non bedana ngajait jeung nyantet gitu kan. Sarua-sarua tenun. Oh, geuningan kana tenung. Oke, terima kasih. Kenapa ada seperti itu? Karena dia merasa dengki, merasa iri. Jadi hati-hati. Ya, itulah kenapa Saur A'agimah ada rumus 4J supaya orang teh lebih tenang dalam keikhlasan. Cara supaya lebih ikhlas. J pertama, jangan mau diketahui orang. Kan ayeuna mah zaman viralnya, segala sesuatu tuh pengennya teh diketahui orang we. Komo prestasi, komo harta benda, komo jasa-jasa begitu kan. Pengen diketahui orang. Atau Bu, kata Agim katanya J yang kedua teh jangan suka dihormati. J yang ketiga jangan suka dipuji. Dan J yang keempat, jangan minta balas budi. Itu latihan ikhlas paling gampang supaya melepaskan rasa kepemilikan dan kita mengungkapkan semua milik Allah. Ibu, yang hanya bisa menyembuhkan luka hati hanyalah ikhlas, berharap ridho dan kasih sayang dari Allah tanpa sedikit pun motif-motif lainnya di dunia. Insya Allah itu obat paling mujarab, apalagi terkait rasa memiliki. Ya, makanya lamun Allah amanahkan selagi bisa disembunyikan, sembunyikan saja Bu. Gak perlu harus kelihatan perhiasannya, perhiasan ininya dan sebagainya. Karena tidak semua orang tuh punya hati yang jernih cek hati ya. Ketika justru itu dia memiliki hati-hati yang busuk, malahan apa yang terjadi? Yang terjadi malahan nauzubillah terjangkit penyakit ain. Bu, penyakit ain teh kumaha? Penyakit ain teh penyakit yang tidak jelas sebenarnya Bu. Dibawa ke kedokteran kadang-kadang tidak terdetek. Tapi lemes wae, lemah wae, begitu kan ya. Kadang susah bangkit sampai ada yang tidak bisa bangun dari tidurnya. Berbagai macam. Sampai kurus kerontak. Ada, saya pernah berkali-kali melihat orang-orang begitu. Dan rata-rata Bu adalah orang yang diberikan anugerah berbagai macam hal. Ada anu gelis pisan, saking gelisna Bu, ya banyak orang yang menginginkan. Akhirnya kena ain. Ada yang prestasi sampai anak-anaknya sekolah ke luar negeri ke sana dan segala. Pas kemudian apa yang terjadi? Sakit-sakit tadi. Ya, ada kehilangan akal, ada yang kehilangan kesadaran. Bu, hati-hati dengan penyakit ain dan hati-hati terlalu kecewa dengan apa-apa yang kita sandarkan. Ya. Tos, janten nomor hiji naon tadi Bu? Cara menumbuhkan rasa ikhlas teh melepaskan rasa memiliki. Karena menderita ketika melekat, kita harus sadar semua milik Allah. Anu kedua adalah memurnikan tujuan. Ibu-ibu,
Manisnya iman itu bisa terasa ketika telah putus dari harapan hati kepada selain Allah. Kekecewaan itu timbul dan ada ketika tujuan hidup kita masih belum clear, masih belum jernih. Bu, kamari kan orang tos ngabahas ikhlas itu adalah telah putusnya harapan kita di dalam hati kepada selain Allah. Jika ingin merasakan manisnya ikhlas, tugas kita adalah terus-menerus berusaha, walaupun mungkin tertatih-tatih, namanya usahanya, mengubur dalam-dalam rasa harap kepada siapapun kecuali hanya kepadanya, kepada Allah. Karena konsekuensi dari berharap kepada selain Allah adalah kecewa. Dialah Allah satu-satunya yang tidak pernah mengecewakan harapan hambanya. Nah, orang kecewa karena orang berharap kepada selain Allah, padahal Allah tidak akan pernah mengecewakan hambanya. Bu, di antara tanda telah putus harapan kepada selain Allah adalah menjadikan fokus hidupnya hanya untuk memperbaiki diri dan memberikan yang terbaik, tidak menuntut siapapun menjadi saksi atas semua itu. Saya ulangi ya. Tanda seseorang sudah putus harap kepada selain Allah itu adalah menjadikan fokus hidup hanya memperbaiki diri. Jadi dari hari ke hari dia terus memperbaiki diri. Sudah? Lalu yang kedua, dia memberikan yang terbaik. Diamanahkan ku Allah jadi pengurus majelis taklim, dia berikan yang terbaik. Diamanahkan ku Allah meureun ayeuna teh jadi dai, mungkin jadi guru, dia berikan yang terbaik. Dijadikan Allah jadi ayah, jadi yang terbaik. Jadikan ku Allah jadi seorang ibu, seorang istri, menjadi yang terbaik. Jadi indikasi seseorang yang sudah mulai putus dengan harap, Bu, sudah tidak penting lagi tanggapan orang. Karena hari ini masih banyak orang-orang yang hidup nate masih selalu bahasa iya nama ya ini caring too much. Ya, ini saya lagi baca satu buku judulnya Grit, ya, kekuatan passion dan kegigihan. Jadi ternyata walaupun bakatnya bagus, walaupun mungkin potensinya besar, tapi kalau dia menjalankan hidup karena masih caring too much about what other people think, ya bahasa di buku ini, terlalu banyak hidup nate mikirkan apa kata orang, jadi meletakkan bahagianya itu kumaha mulut orang lain, jadi dia ngikutin aja apa kata orang, sampai kemudian hidup dia tuh gak punya kegigihan. Tanda orang tidak gigih itu di belakangnya itu dia tidak sewah di depan begitu kan. Seharusnya orang gigih itu di belakangnya itu lebih banyak waktunya. Lamun ayeuna ngaosna misalnya saja, persiapan dia bisa berjam-jam. Itu tandanya grit. Ya. Orang-orang yang grit itu biasanya di belakangnya jauh lebih wah. Naon tanya bahasanya, tirakatnya gitu. Tirakat dia di belakang itu yang gak kelihatannya tuh lebih besar dibandingkan yang kelihatan di depan. Dan seperti itulah orang-orang yang ikhlas. Jadi tadi satu tandanya apa? Indikasi orang ikhlas itu. Satu, dia berusaha untuk memperbaiki diri. Benar? Yang kedua apa? Ya, memberikan yang terbaik. Peran apapun yang Allah berikan kepadanya, dia berikan yang terbaik, sekalipun tidak ada orang yang mengakui, karena dia gak terlalu peduli dengan pengakuan orang, penghargaan orang, tanggapan atau pujian, gak peduli. Yang dia pedulikan adalah dia memberikan yang terbaik untuk Allah, bukan kekaguman.
Nomor 3, tidak menuntut siapapun untuk memberikan pengakuan dan ujian. Ketika dia berhasil atau melakukan sesuatu yang baik, tidak ada keinginan dia untuk mendapatkan pandangan, untuk mendapatkan pengakuan. Nah, lalu untuk apa lagi orang-orang seperti ini memusingkan apa kata orang? Kan gak ada lagi kebutuhan dia untuk tanggapan, ujian, ataupun mungkin pengakuan orang lain. Kan gak ada lagi. Ibu, mentalitas dan kualitas karakter seperti inilah yang akan menjadikan jiwa seseorang itu tenang, lapang, kokoh, penuh dengan kedamaian. Gak butuh. Tugas saya adalah sebagai hamba Allah adalah satu, berjuang menjadi pribadi lebih baik. Lalu yang kedua, menghantarkan dan memberikan dengan terbaik. Lalu yang ketiga, tidak membutuhkan lagi pandangan baik. Ya, justru akan menjadi rapuh jiwa seseorang ya ketika masih meletakkan porsi harapan kepada manusia. Bu, tugas kita kepada sesama hanyalah memberi, hanyalah berbagi, beramal soleh, berbuat baik. Jangan biarkan ada secercah celah untuk berharap itu kembali. Bu, tugas kita masih, nanti apa-apa yang kita terima seperti apa yang kita kasih. Makanya ada istilah terima upami hoyong narima, kasih sebanyak mungkin. Kasih. Ieu mah hayang narima we, hayang narima. Ari ngasih tara. Tugas kita tuh ngasih. Memberi apa? Memberi cinta, memberi kebaikan, memberi kasih sayang, memberi peduli, memberi empati, mengajak. Ya, itu saja. Gak perlu sekali-kali menjadi manusia sebagai tempat menaruh harapan, karena akibatnya gak ada lain kecuali kekecewaan dan kepahitan. Bu, izin saya mengutip satu perkataan dari Ali bin Abi Thalib. Aku pernah berharap kepada manusia dan Allah menegurku dengan kekecewaan. Aku sudah pernah merasakan semua kepahitan dalam hidup, dan yang paling pahit ialah berharap kepada manusia. Itu kata Ali bin Abi Thalib. Saya ulangi ya, apa kata Ali bin Abi Thalib? Aku pernah berharap kepada manusia dan Allah menegurku dengan kekecewaan. Aku sudah pernah merasakan semua kepahitan dalam hidup, dan yang paling pahit adalah berharap kepada manusia. Allah lah sebaik-baiknya tempat pengharapan, yang mendengarkan segala doa, yang mengetahui segala isi hati dan pinta-pinta kita. Ibu-ibu hadirin rahimani wa rahimah. Tahu nggak kalau ada orang yang pakai gini nih orang apa? Gitu kan? Saya langsung, karena memang di hadapan beliau udah bodoh, kagok bodoh orang mah begitu katanya. Aduh Bu Haji, ambo ndak tahu, Bu Haji mohon maaf, Bu iya ndak tahu doh. Saya bener-bener gak, itulah jadi orang tua waktu harus tahu. Kagok pedo bego nih kakek kagok. Itulah orang tuh jadi orang tua harus. Kalau ada orang yang memakai pokoknya ikutan dunia orang yang lepai haji. Tapi kok mahal gitu, mahal. Ngerti nggak? Nah. Gitu. Kalau ada orang yang udah pakai ini, tandanya orang ini sudah pergi haji. Dan untuk mendapatkan benda ini harganya mahal. Nah, nanti gini kan ibu apa? Babari bahasa Minang, bahasa Sunda, no hesema. Jauh melu ke bahasa Indonesia. Gitu. Ya lanjut ke model itu Bu Haji. Kalau ada orang yang pakai itu tuh, orang lepai haji itu.
Ini mah pagi-pagi rek berangkat kuliah geus meunang ceramah Ibu Haji Dedeh ya, aduh. Oh gitu. Bu hadirin, aya kene geuningan jelema-jelema nu kitu. Seueur kene. Padahal akhirnya beliau kecewa kan? Karena tidak dipanggil gelarnya, karena tidak sesuai dengan harapannya, kecewa kan? Padahal itu terlalu kecil. Masa gara-gara begitu aja kecewa? Gara-gara tidak dipanggil gelarnya, gara-gara tidak diakui hajah atau hajinya, masa kecewa? Nah apal gitu udah gelar haji, hajah teh lain, nggak ada sunnahnya, nggak ada ayatnya, nggak ada dalilnya. Bu, menurut ibu-ibu, saha haji anu paling mabrur, saha? Terangkan. Menurut Abimah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pernah tuh nguping Haji Muhammad ayatnya. Bu, haji hajah teh artinya pengunjung, pendatang. Haji pendatang. Ha, iya di kampung Cikoneng, kampung orang disebut pendatang kene wae. Ah, itu gerak, iya tempat orang, kampung orang, tempat tinggal orang. Bro, cenah, keudang ngaran dia mah haji, ngaran ge haji nani ateuna oge. Ya. Di baheula lagi ngaran lagi eta, makanya saya panggil haji. Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kebahagiaan dan kekuatan ruhaniah seseorang itu sangat dibentuk oleh apa atau siapa yang ia jadikan sebagai titik tuju. Saya ulangi ya, dipunten. Sengaja ya dituliskan supaya hilaf Abi menyampaikan. Apa? Kebahagiaan dan kekuatan ruhaniah seseorang sangat ditentukan oleh apa atau siapa yang ia jadikan sebagai titik tuju. Kebahagiaan dan kekuatan ruhaniah seseorang sangat ditentukan oleh apa atau siapa yang dijadikan sebagai titik tuju kehidupan. Jantan bahagia tidak bahagia mah salah satunya adalah taroskeun titik tuju nate ka saha, kanggo saha, kanggo naon. Lamun salah titik tuju, siap-siap saja tidak akan merasakan kebahagiaan. Orang yang memiliki titik tujuan besar dan jangka panjang tidak akan mudah goyah dengan masalah-masalah kecil yang jangka pendek. Kenapa mudah goyah? Ya, karena sekali lagi titik tujunya kurang jauh. Apa titik tuju terbaik itu? JFOA, just focus on Allah. Pokoknya mulai dinten ayeuna mah naon-naon wae amal-amal soleh urang, ibadah-ibadah urang, just focus on Allah. Ibu hati-hati. Ayeuna penyakit menjangkiti kebanyakan orang adalah ini, social perfectionist. Hoyong dipandang dan ditinggal perfect ku batur. Makana ayeuna mah produk anu paling laris teh make up, skincare, acup, nya, aksesoris, perhiasan. Kenapa? Karena berharap dengan dapat atau dengan memiliki itu nanti dia akan terlihat perfeksionis di hadapan sosial, di hadapan orang lain. Sibuk dengan penilaian orang lain. Dan penyakit ayeuna mah anu membuat kita hidupnya itu sesak itu ingin dilihat wah, ingin dilihat hebat, ingin dipandang luar biasa oleh orang lain. Bu, penyebab terbesar yang membuat seseorang tidak tidak bahagia dalam kehidupannya ternyata bukan miskin atau bukan kaya. Bukan karena merasa dia dapatkan. Terus naon atau
dalam satu riset mengatakan dan menyimpulkan penyebab utama ketidaktenangan dan ketidakbahagiaan kita hari ini karena terlalu memikirkan apa yang dipikirkan orang lain tentang dirinya sendiri. Tadi tuh terlalu riet mikirkan kumaha kata orang. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang direpotkan dengan pikirannya sendiri. Kumaha aku batur mun batur mikirna kieu, mun batur pikirna kitu. Ribet dengan pikirannya sendiri. Ribet dengan inner game-nya sendiri. Bu, ada seorang profesor yang meneliti namanya Rory O'Connor menyebutkan hal yang social perfectionist ini adalah hal yang menjadi penyebab utama seseorang memutuskan untuk bunuh diri. Bu, ayeuna negara mana anu paling seueur bunuh diri? Korea salah satu. Padahal mun urang tinggal dina drama nama perfect. Ganteng, gelis, glowing, langsing, direktur, mobilnya mewah, rumahnya wah, suaminya romantis. Meureun bohong, meureun kararitu. Ya, hanya tampilan di kamera saja. Ya, Bu, punten, eta irung-irungna nu mancung, pipi-pipina anu tirus, Bu. Eta teh plastik nu ditempel-tempel tuh. Keresek. Eta irung tina emer, pipi tina jolang, yang taar tina baskom, kayu. Hari ibu naonan percaya tuh. Ya, lucuna orang percaya deh. Ya. Pantesan akhirnya mereka banyak yang mengakhiri hidupnya. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan harapannya. Nu paling menyedihkan orang percaya deh gitu. Curik, senyum-senyum sorangan ningalikeun dramana. Terus hayang gitu hayang Korean style begitunya, kuntuna gitu nya ceratongos gitu. Kuku untuk kelinci. Dan mahal, karena itu kan mararaha tuh. Makanya ada istilah beauty is pain, begitu kan? Yang namanya cantik itu menyakitkan. Kalau udah di tamalan atuh ku gayu, makanya nyeri. Kayak maku aspal atau ngalah halus. Iya. Bu, sekali lagi, orang-orang seperti ini tuh suka direpotkan. Dan yang membuat repot itu naon coba? Pikirannya sendiri tentang apa yang orang pikirkan terkait dirinya. Bu, ibu, punten, hati-hati mabok manusia. Ini sengaja saya tuliskan. Sibuk memperindah topeng di hadapan sesama merupakan hakikat yang diri di hadapan roh. Hati-hati mabok manusia. Ada banyak zat yang bisa membuat kita mabok kan secara fisik. Bisa jadi minum-minuman, ya, obat-obatan terlarang. Sampai kemudian kita membuat kita ketergantungan. Yang sering kita lupa, oke lah, orang kan temabok gitu. Maksudnya temabok minuman, temabok obat-obatan, oke. Tapi yang paling sering kita lupa ada satu hal yang efeknya bisa sama, bahkan bisa lebih bahaya. Apa itu? Nikmat sesaat yang memabukkan dan adiktif. Ini lebih berbahaya karena yang dibuat mabok olehnya bukan hanya secara fisik, secara hati. Apa itu? Mabok pujian manusia, mabok tanggapan dan juga prestise daripada manusia-manusia lain. Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pujian manusia itu memang terasa nikmat sekali, terasa
Rasa nikmat sekali di dalam hati. Sampai-sampai banyak manusia yang mengejar-ngejarnya, bahkan dengan berbagai macam cara. Belaan ngahutang ayeuna mah punten. Da ayeuna rata-rata jalmi anu ngararutang teh sanes jalmi anu teu tiasa tuang atuh. Mereka berhutang itu karena apa coba? Ini yang dikejar adalah mabuk. Manusia pengen dipandang wah, pengen dipandang ini dan itu. Akhirnya apa? Dia memaksakan hidup dan gaya hidupnya, padahal sejatinya gak memiliki kemampuan sejauh itu. Akhirnya cicil ini, cicil itu, senal cicilan kene, baju nyicil kene, ya, jilbab nyicil, tas nyicil. Makanya kemana-mana teh bawa cicilan, eta motor cicilan kene, ya, komo imah cicilan kene. Di akhir bulan teh sok ngagararowak, sok berteriak semuanya. Ketika dipijit eta klakson motornya, kredit ingat jadi bayar. Pas dibuka pantau imah ada bunyinya bu kredit cenah. Pas membuka tuh gitu. Kenapa kok? Saking ya Allah Rabbi. Hidupnya mencari legalitas, mencari pengakuan manusia yang lain. Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah. Hati-hati bu, ini ada satu hadis ya. Barang siapa yang menjadikan dunia tujuan utamanya, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya dan menjadikan kemiskinan. Tidak pernah merasa cukup, selalu ada di hadapannya. Padahal dia ya tidak akan mendapatkan harta benda duniawi kecuali melebihi dari apa yang telah Allah tetapkan rizkinya. Dan barang siapa yang menjadikan akhirat tujuan utamanya, maka Allah akan menghimpunkan urusannya, menjadikan kekayaan, selalu merasa cukup ya dalam hatinya, dan harta benda dunia datang kepadanya dalam keadaan rendah, tidak bernilai kepadanya. Ya, Bu, pangotokeun ini bu, yang hadis ini bilih hilap seueur nu hilap ya, di foto sok katinggal mayang katanya. Sudah masuk zuhur, tadinya kita akan melakukan self reflection ya. Izin nomor 3 tulis we heula ke orang teraskeun. Naon nomor 3 tah ieu? Berlatih rela. Berlatih rela. Ke orang tenangkeun nya di waktu anu sanes. Di bulan depan. Pas Bu, jantan anu pertama naon tadi anu pertama? Melepas rasa memiliki. Anu kedua naon? Betul. Anu katilu ieu naon? Insya Allah nanti kita akan latih ya rela kita ya insya Allah di bulan depan. Barakallah ibu-ibu hatur nuhun sudah hadir, berkah sehat-sehat kalau ibu-ibu sadayana dirahmati oleh Allah. Selanjutnya terus menjadi pribadi lebih baik dan lebih baik lagi, dan dijauhkan dari ketergantungan kepada makhluk dan kepada manusia ataupun kepada dunia. Insya Allah hati kita semakin bergantung kepada Allah. Bu, seueur-seueur tasbih subhanallah subhanallah, seueur-seueur wiridkeun iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tadi ayat doa ilahi anta maksudi waridho ya, lalu ada doa tadi Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an. Bu, ingat-ingat hadis anu namanya Bu, emut-emut ieu ya, supaya hidup kita tidak dicerai-beraikan oleh Allah. Barakallahu fikum wa billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Gimana nih ibu-ibu, udah dapat nih oleh-oleh yang bisa dibawa pulang? Alhamdulillah ya, Masya Allah, tabarakallah. Sebelum kita tutup, Kawari mau tanya dulu nih. Kalau misalkan Kawari bilang fokus kita untuk siapa, ibu-ibu boleh bilang just fokus. Oke? Bisa? Oke.
Fokus kita untuk siapa? Ya, fokus. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya ibu-ibu semuanya, karena sudah masuk waktu zuhur, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan oleh-oleh yang bisa kita bawa pulang. Mungkin izin kalau mengingatkan ya, ibu-ibu yang belum absen nanti boleh diisi absennya terlebih dahulu. Kemudian kalau bisa disertakan nomor WA-nya, karena mudah-mudahan nanti kita kan ada dokumentasi, nanti insya Allah akan di-share ya ibu-ibu ya. Jadi bisa dilampirkan nomor WA-nya, nanti insya Allah kita share dokumentasi kita. Mudah-mudahan apa yang mungkin tadi ibu-ibu lupa atau mungkin belum dapat nih, atau mungkin ada yang kelewat, nanti insya Allah kita bisa lihat di dokumentasinya ya. Sebelum tutup kita cukupkan dengan alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar dengan sebaik-baiknya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kaum mohon dimaafkan. Izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mangga.